Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid hadir dalam open house di kediaman Erlangga Hartarto. Arsyad Rashid berkata kehadirannya hanya sebatas silaturahmi. Menurut Arsyad, dalam silaturahmi ini dirinya bersama Erlangga tidak membahas politik, melainkan membahas ekonomi Indonesia pasca Pilpres karena kapasitasnya sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia. Silaturahmi aja, kan ini lagi bulan Idul Fitri, lagi ini semuanya ya ini adalah waktunya untuk kita melakukan silaturahmi. Jadi itu aja kok, nggak ngomong politik. Kalau ngomong ekonomi ya, kenapa? Kan semuanya saya kan sebagai ketua umum Kadin kan saya mesti hadir, mesti bicara semuanya dan kita mesti bicara mengenai ekonomi. Walaupun gimana pun masa ekonomi ke depan ini kan juga banyak tantangan. Momen Lebaran menjadi momen silaturahmi tak kalah antar elit politik. Ketua Tim Kemenangan Prabowo Gibran, Rosan Roslan datang ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat Hari Raya Idul Fitri. Rosan hadir di rumah Ketua Umum PDIP Megawati di tengah isu rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan jika rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati masih dalam tahap komunikasi. Dasko juga menambahkan kunjungan kedua kali Rosan adalah kunjungan Rosan secara pribadi. Saya rasa pertemuan Pak Rosan dengan Bu Mega itu adalah inisiatif atau keinginan silaturahmi dari Pak Rosan ya. Memang kemudian disampaikan beberapa hal kemarin sore yang detailnya saya juga belum terlalu jelas. Ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang, pertemuan Mega dan Rosan, Megawati lebih banyak menceritakan perjuangan hidupnya kepada Rosan. Soal wacana pertemuan Prabowo Mega, Hasto menyebut masih menunggu momen yang tepat. Ya tadi saya mendampingi Ibu ketika menerima Mas Rosan. Ibu lebih banyak cerita tentang pengalaman Ibu ketika masa-masa perjuangan di PDI, cerita pengalaman di Papua, cerita pengalaman di Maluku, sehingga cerita tentang hidup itu penuh dengan perjuangan. Apakah membawa pesan juga dari Pak Prabowo gitu untuk Ibu? Tidak ada. Jadi ini murni silaturahim dalam rangka Idul Fitri. Tak hanya sampai di situ, rekonsiliasi pasca pemilu di momen Lebaran juga terbuka dengan adanya wacana Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang ingin bertemu dengan Ganjar Mahfud dan sejumlah elit politik lain. Ganjar bilang bagus jika ada wacana pertemuan tersebut. Mas Gibran ingin di momen Lebaran ini bertemu dengan para capres konsentrasi politik ini. Bagus. Sudah ada komunikasi Pak Mas Gibran mengajak bertemu. Makan dulu. Ya. Sementara Capres Anies Baswedan saat momen Lebaran tak mau banyak membahas politik. Dirinya bilang saat ini banyak menerima masukan warga yang tetap mendorong gerakan perubahan. Kita Lebaran dulu dah, udah politiknya nanti. Nah, ini politik terus tanyanya. Kita yang lain-lain dulu, ayo. Pertemuan antar tokoh politik di momen Lebaran tak hanya sekedar silaturahmi. Rekonsiliasi pasca pemilu pun akankah mengubah jalan menjadi koalisi atau tetap menjadi oposisi? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pertemuan antar elit politik di momen Idul Fitri hingga wacana pertemuan Megawati Prabowo masih menjadi sorotan. Momen Lebaran tentu saja menjadi momen yang tepat untuk saling berkomunikasi pasca pemilu menjadi tetap guyup. Lalu apa sebenarnya sinyal yang diberikan dari pertemuan ini? Apakah ada koalisi baru atau justru tetap berada di jalur sebelum pemilu? Kita akan membahasnya dalam dialog di Sapa Indonesia pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom. Ada anggota Dewan Kehormatan Timnas Amin, Mas Taufik Basari. Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam Adisti. Ya, mohon maaf lahir batin ya, selamat Lebaran. Kemudian ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, ada Bung Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Dhanil. Waalaikumsalam Mbak Adisti. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya.
Ya, kemudian ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Kemudian terakhir ada pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, ada Mas Nyarwi Ahmad. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Nyarwi. Selamat pagi, Assalamualaikum Adisti, maaf lahir batin semuanya. Mohon maaf lahir batin semuanya Bapak-Bapak dan juga pemirsa Kompas TV. Ini masih momen lebaran ya Bapak-Bapak ya, tapi kita sudah membahas bagaimana ada silaturahmi politik dalam tanda kutip begitu ya, karena momentumnya pas ini. Nah kemarin itu yang juga menjadi sorotan adalah tampaknya ketua tim pemenangan baik 02 dan juga 03 ini sudah saling menyambangi. Benarkah di akhir pekan ini akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega, Mas Ciko? Pagi semua. Pada prinsipnya saya rasa apa yang disampaikan Disti sebagai silaturahmi politik saya kurang setuju. Justru ini murni silaturahmi lebaran dari orang-orang yang saling mengenal sudah cukup lama masing-masing dari sosok-sosok yang kita lihat saling mengunjungi ini, dan mungkin memang ini proses sebagai pencairan untuk silaturahmi politik berikutnya. Jadi ini mencairkan suasana khusus dan sangat tepat waktunya adalah di momen lebaran. Tetapi terkait dengan pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, kami belum mendapatkan update terakhir kapan itu akan digelar dan dilangsungkan. Tetapi kami meyakini bahwa sepertinya akan ada pertemuan tersebut. Nah, kita tunggu saja dan saya rasa ini bukan suatu hal yang aneh atau yang mustahil karena memang kedua tokoh ini saling mengenal sudah sangat lama dan juga tidak pernah mempunyai masalah pribadi apapun, dan momen lebaran di bulan Syawal ini memang momen yang tepat untuk saling bertegur sapa dan memaafkan. Oke, Bung Daniel, ini kan Pak Rosan udah ke rumahnya Bu Mega bahkan sehari 2 kali nih, kata Pak Dasko rencana pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini yang menginisiasi adalah Pak Rosan. Betulkah demikian? Mbak Adisti, jadi memang uniknya di Indonesia itu adalah kita punya instrumen religius. Kita punya instrumen kebudayaan yaitu agama kita yang kemudian menjadi momentum tertentu membuat kita kemudian guyup dan terjaga keguyuban itu. Nah, salah satunya adalah momentum silaturahim Idul Fitri yang sering kita sebut dengan istilah yang cuma ada di Indonesia, itu halal bihalal. Dan dalam sejarah juga Bung Karno melakukan hal yang sama, misalnya membangun silaturahim melalui momentum halal bihalal. Nah, terlepas itu ada motif politik di belakangnya atau tidak, memang instrumen kebudayaan, instrumen religiusitas inilah yang menjaga para tokoh kita itu tetap terkoneksi satu dengan yang lain, meskipun kompetisinya keras misalnya, karena selalu ada momentum untuk kemudian bertemu, berkomunikasi, membangun silaturahim, dan kita syukuri ini sebagai keberkahan, blessing buat Indonesia. Itu pertama. Yang kemudian yang kedua, memang kami tidak bisa nafikan ya kalau kemudian politisi, tokoh bangsa ketemu satu dengan yang lainnya dalam momentum Idul Fitri, event memang murni silaturahim Idul Fitri, kemudian ditafsirkan ada agenda politik, ada pembicaraan politik, itu hal yang wajar karena ya pasti ada pembicaraan politik ringan-ringan. Yang jelas dalam hal Pak Prabowo ingin dan membangun komunikasi dengan Ibu Megawati itu sudah sejak awal, bahkan sejak sebelum Pilpres dilaksanakan, dan insya Allah memang sudah ada komunikasi pendahuluan banyak yang dilakukan oleh Pak Sufmi Dasko sebagai Ketua Harian Gerindra dengan Ibu Puan terkait dengan rencana silaturahim pertemuan dengan Ibu Megawati, karena kebetulan beliau berdua punya hubungan yang sangat dekat secara personal dan biasa dalam politik ada turun naik dalam konteks kompetisi. Ini saya mau katakan dalam konteks kompetisi karena tidak ada konflik di situ sehingga tidak diperlukan yang namanya rekonsiliasi, karena memang sejatinya semuanya saling silaturahim, semuanya saling kenal,
Hanya saja dalam berbagai momentum tertentu memang semua tokoh harus saling berkompetisi, dalam istilah kami itu berfastabiqul khairat satu dengan lainnya, atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, tapi untuk waktunya belum ada bocorankah Sabtu atau Minggu ini, atau bahkan di hari yang baik ini hari Jumat justru? Dari teman-teman PDIP kan berharap bisa bertemu pasca keputusan MK kalau itu terkait dengan politik ya. Tapi kalau terkait dengan hubungan pribadi beliau berdua ya bisa kapan saja, bisa saja nanti pas momentum Lebaran ini atau kemudian nanti beberapa Syawal ke depan begitu. Jadi yang jelas sudah ada komunikasi yang positif antar tokoh di TKN, antar tokoh partai politik, dalam hal ini Pak Sufmi Dasko dengan Pak Abu Puan Maharani. Oke, jadi kalau pertemuan silaturahmi biasa PDI Perjuangan membuka pintu, tapi kalau misalkan untuk membahas politik setelah putusan MK begitu ya, Bung Daniel? Ya, setahu kami pembicaraan dari teman-teman PDIP, tokoh PDIP demikian, tentu setelah putusan MK mereka berharap juga bisa bertemu dan bersilaturahim. Pak Prabowo juga sejak awal kapanpun Pak Prabowo berharap bisa bersilaturahim dengan semua tokoh bangsa, termasuk salah satunya adalah Bu Megawati. Oke, betul begitu Mas Ciko? Saya rasa memang terkait dengan pertemuan ini memang sebaiknya dilakukan setelah ada putusan MK. Kenapa? Tentunya untuk tidak menimbulkan tafsir-tafsir politik yang berlebihan, seperti nanti kita diundang lagi sama Adisti di sini untuk membicarakan, ya kan, dan nggak akan ada selesainya. Sementara padahal yang dibicarakan adalah hal-hal yang ringan, ya kan, seperti nastarnya beli di mana, kastengelsnya Mas yang bikin siapa dan lain-lain. Jadi kita tunggu saja, tapi kita harus sambut positif bila pertemuan ini akan berlangsung, karena kalau kita bicara soal politik ya, di luar soal silaturahmi kedua tokoh yang saling mengenal sudah cukup lama ini, kedua tokoh ini kan kalau kita melampaui apa yang menjadi putusan MK misalnya, bahwa salah satu dari tokoh ini misal diasumsikan sebagai pemenang Pilpres dan salah satunya lagi diasumsikan sebagai ketua umum partai politik pemenang pemilu legislatif, saya rasa itu adalah hal yang baik bila keduanya bertemu bagi bangsa dan negara ini. Jadi dan tidak perlu ada, saya rasa ada sekat-sekat terkait itu, karena ini menyangkut dengan kemaslahatan bangsa kita. Oke, momentumnya juga tepat begitu ya pada saat Idul Fitri, Mas Ciko. Nah, saya ke Mas Tobas. Mas Tobas, ini gimana nih kalau kubu 02 dan juga 03 ini sudah ada saling teaser-teasernya udah ada gitu lah ya. Nah, kalau untuk kubu 01 sendiri respon Anda bagaimana? Ya, jadi kan kehidupan ini tidak melulu semuanya diisi oleh politik ya. Dalam kehidupan kita ada persoalan keagamaan, kebudayaan, kekeluargaan, kekerabatan, macam-macam. Jadi pertemuan-pertemuan ini menurut saya juga memberikan pesan kepada masyarakat luas bahwa ya meskipun posisi dalam politiknya berbeda-beda, tetapi silaturahmi dan kekeluargaan tidak boleh terputus. Jangan hanya posisi yang berbeda lantas tidak mau bertemu, tidak mau komunikasi dan sebagainya. Nah, ini menurut saya pesan yang sangat baik ya, apalagi di Idul Fitri ini. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat pun juga menangkap seperti itu ya. Barangkali saja di dalam keluarganya juga ada yang berbeda pilihan politiknya. Nah, lantas jangan kemudian dibawa-bawa terus sampai tidak ada akhirnya gitu ya. Mengenai Pilpres sendiri kan pemungutan suaranya sudah selesai. Nah, kemudian proses sengketanya sudah sedang berjalan dan sedang kita tunggu nanti putusan MK-nya. Jadi semua sudah ada jalur-jalurnya. Nah, biarkan ini terus berjalan. Tapi sekali lagi hubungan kekerabatan, silaturahmi tidak boleh terputus dalam posisi apapun. Dan meskipun misalnya ada silaturahmi, ada pertemuan, bukan berarti lantas pertemuan itu menyatakan posisi seseorang bahwa harus bergabung dan sebagainya, belum tentu juga. Nah, jadi biarlah ini berjalan secara natural dan ini merupakan pesan yang menurut saya baik bagi masyarakat ya. Berbeda pilihan politik bukan berarti memutus silaturahmi di antara kita semuanya. Oke, berbicara silaturahmi yang tidak boleh putus ya, asal jangan pinjam 100 gitu ya. Betul sekali. Ya, nih kalau berbicara soal
kubu Lebaran ada THR 100. kalau ada berbicara soal kubu 01 begitu ya, Mas Tobas, ini kan saya baca begitu di salah satu artikel, Pak Anies ini mengakui sudah sowan ke PKS tapi belum bertemu dengan Caimin dan juga Pak Surya Paloh. Benarkah demikian? Oh, Pak Surya Paloh sudah bertemu langsung ya begitu selesai pemungutan suara, kemudian juga buka puasa juga kan sudah diliput Enggak, ramai. untuk momentum Idul Fitri ini. Oh, Idul Fitri ya karena Pak Surya Paloh sedang tidak di Jakarta. Oke. Oh, karena memang berhalangan karena memang sedang tidak di Jakarta. Lalu bagaimana Betul. untuk Pak Anies dan juga Caimin ini? Ya nanti kita lihat ya karena masing-masing kan punya kesibukan sendiri. Mas Anies kemarin open house ya yang dihadiri begitu banyaknya masyarakat. Tapi Ya, masa sehingga nggak sempat kan itu pasangannya di Pilpres. ya Caimin pun juga punya kegiatan yang diselenggarakan sendiri. Jadi nanti tinggal mengatur waktunya saja. Menurut saya kalau komunikasi by phone dan sebagainya pasti terus berjalan. Ini kan soal bagaimana membagi waktu di hari kemarin itu saja. Tinggal nanti diatur waktunya. Menurut saya tidak ada masalah sama sekali dan komunikasi masih tetap berjalan dan sangat erat hubungan antara Mas Anies dengan Caimin hingga. Nah, tapi pasti akan bertemu ya, nggak nunggu sampai putusan MK gitu untuk Iya, Pak kalau Anies dan Caimin. pasti akan bertemu. Oke, saya ke Mas Nyarwi dulu deh. Mas Nyarwi, ini gimana nih momentum Idul Fitri ini bersilaturahmi antara kubu 01, 02 dan juga 03. Anda melihatnya ada tanda-tanda seperti yang dikatakan Mas Ciko, ada pencairan di situ? Ya, begini ya Disti, mungkin saya mau menyuarakan apa yang tidak disuarakan oleh banyak politisi kali ya, Bang Daniel juga Mas Tobas. Kita kan lihat ya, biasanya politisi itu kita kan juga saya kira ada panggung depan gitu ya, yang kita lihat bersama-sama gitu. Ada panggung belakang. Ya, ada juga panggung belakang kan gitu. Jadi kalau kita lihat topik kita hari ini ya soal apakah terjadi pertemuan misalnya antara nanti Pak Prabowo, Bu Mega gitu ya. Bahkan mungkin juga dengan Pak Jokowi misalnya seperti itu. Saya kira itu harus kita lihat konteksnya ya dan situasi atau momennya, Disti. Yang pertama begini, ini kan momen Idul Fitri ya. Saya setuju dengan pendapatnya Bung Daniel tadi ya. Ini budaya kita, maka otomatis siapapun bertemu dari rakyat biasa sampai para elit ya. Tetapi ini juga harus kita lihat di mana kalau para elit politisi itu kan makhluk politik, sangat mustahil gitu ya. Tidak berbicara soal politik. Bahkan di kalangan keluarga aja kalau mereka berpolitik juga masih ngomong politik gitu. Ya pasti, kita aja kadang-kadang kumpul keluarga yang dibahas politik juga. Seperti itu kan gitu. Nah, itu satu momen atau peristiwa satu ya. Jadi saya kira itu juga menjadi momen pencairan tadi kata Bung Ciko ya. Dinamika yang terjadi pasca persaingan kompetisi elektoral ya. Pasti ada pencairan silaturahim dan lain-lain gitu ya. Nah, yang kedua, ini ada konteks yang juga saya kira jauh lebih penting juga ya, Adisti ya. Itu di mana kemarin kan juga ada proses-proses sidang yang terjadi di MK yang kita simak bersama-sama ya. Gugatan PHPU dari 01 maupun 03. Yang kalau kita simak saya kira itu seru ya, banyak menghadirkan saksi ahli, saksi fakta ya dan juga keterangan-keterangan yang lain. Dan saya kira hakim MK masih dalam proses saya kira menimbang, memikirkan dan lain atau mungkin mencari fakta dan apapun ya saksi atau data-data yang lebih akurat untuk mempertimbangkan putusan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang lebih penting lagi. Kalau saya simak gitu ya, kita masih lihat ya tanggal 8 April Bu Mega itu menulis itu di harian Kompas ya. Judulnya luar biasa ya. Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada banyak hal yang disinggung gitu. Dua di antaranya yang saya ingat dan cukup menonjol adalah bahkan mengkritik ya potensi abuse of power presiden, etika presiden dan lain-lain yang berkuasa. Bahkan yang kedua menyinggung sikap qanaah dan lain-lain. Kalau kita baca tulisan itu kan lumayan keras itu. Dan itu saya kira juga himbauan-himbauan yang secara tidak langsung walaupun ditulis sebagai statusnya sebagai warga negara biasa ya. Harapan akan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih katakanlah lebih baik kira-kira gitu sesuai dengan harapan Bu Mega kira-kira gitu di artikel tersebut. Jadi kalau kita lihat seperti itu maka dinamika politik ini walaupun Lebaran sebenarnya ya agak hangat-hangat juga ini Adisti. Makanya itu ada kita lihat ya Pak Rosan 2 kali ke
Iya, ketemu 2 kali ke Teguh gitu ya. Kemudian Pak Arsad juga kemudian menyatakan ada kemungkinan gitu ya. Lewat Pak Bamsud saya simak ya, bukan Pak Arsad ya. Itu apa namanya akan ketemu Pak Prabowo, walaupun di situ Pak Rosan sendiri tadi menyatakan ini kan saya pengusaha, Pak Kadin dan seterusnya. Tapi kita lihat statusnya Pak Rosan ini kan juga ketua tim pemenangan TPN ya, Ganjar Mahfud seperti itu, dan itu semua menjadi variabel-variabel penting yang saya kira gitu ya. Momen Lebaran justru ada yang banyak hal yang menarik yang sifatnya di panggung belakang, bagaimana proses konsolidasi dan lain-lain ya, yang itu saya kira itu akan tidak secara langsung mempengaruhi, tetapi itu menjadi konteks besar di mana arah dari putusan PHPU itu bisa jadi itu. Oke, tapi Anda melihatnya akan ada terciptanya konsolidasi setelah pertemuan Idul Fitri ini, momentum Idul Fitri ini? Konsolidasi yang tercipta? Kalau saya melihatnya begini, Adisti ya, politik Indonesia, politisi kita itu politisi yang gampang berkompromi, gampang bertemu karena kepentingan bersama, ya, atau bisa dimusyawarahkan bersama untuk mufakat satu sama lain. Kalau soal itu saya kira kompromi-kompromi atau konsensus lah bahasanya itu mudah sekali terjadi, dan dalam ritme pemilu itu selalu terjadi dua pola. Ketika pemilu itu terjadi ada yang namanya sphere of divergen, jadi bersaing, bertarung dan seterusnya. Tapi begitu pasca pemilu itu biasanya konvergen. Apa yang bisa ketemu, apa yang bisa diomongkan, apa yang bisa kalau bahasanya para politisi kita kan apa yang bisa kita bahas untuk membangun bangsa ini ke depan kan gitu kira-kira. Bung Daniel ya kan gitu. Apa yang terbaik untuk bangsa kita ke depan itu kira-kira. Makanya itu konsensus atau apapun namanya, walaupun tidak disebut rekonsiliasi misalnya karena dianggap tidak tepat misalnya. Karena Bu Mega, Pak Prabowo itu kawan lama ya, masa ada rekonsiliasi, jadi lucu itu kan gitu. Jadi itu adalah bagaimana konsensus-konsensus dibangun gitu. Nah cuma ini balik lagi, ini kan kemarin kita dihadapkan pada kontestasi pemilu, masih ada proses tahapan ya di MK, PHPU masih berlangsung. Nah itu saya kira itu akan nggak bisa kita baca sampai hari ini kecuali nanti setelah ada putusan MK itu sendiri. Oke, nah ini kan kalau kita lihat kan sebenarnya bisa saja tercipta begitu. Apa yang harus kita lakukan untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara dan juga kepentingan warga rakyat begitu ya. Nah, Anda melihat ada faktor Jokowi kah kemudian yang justru mempercepat atau memperlambat begitu pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega? Jangan dijawab dulu, Mas Nyarwi. Tetaplah bersama kami, jawabannya tetap di Sapa Indonesia Pagi. Presiden masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas bagaimana silaturahmi yang dilakukan setelah momentum Idul Fitri ini, terutama di kalangan elit-elit politik yang memang ada rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih di pemilu 2024 yakni Prabowo Subianto. Kapankah kita masih belum tahu, apakah hari Jumat ini, di hari Jumat hari yang baik, atau kemudian di akhir pekan nanti begitu ya. Kita masih membahasnya, ada dari kubu 01 Mas Taufik Basari, kemudian ada dari Bung Dhanil Anzar, kemudian juga ada Mas Ciko dan juga Mas Nyarwi. Melanjutkan dialog kita tadi, pertanyaan saya begini ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, jadi pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini ada faktor dari Pak Presiden Jokowi atau tidak, justru memperlambat atau mempercepat ini sebenarnya? Kalau menurut saya ya, pertemuan-pertemuan yang terjadi khususnya dikaitkan dengan Pak Prabowo dan juga Bu Mega, saya kira itu di luar konteks ya, di luar konteks Presiden Jokowi juga. Kenapa? Karena begini, kalau kita mengacu ke konstitusi ya, proses pencalonan presiden wakil presiden itu kan dari partai politik ya. Dan kalau di situ kemudian 03 sebagai pengusung Ganjar Mahfud, kemudian Pak Prabowo sendiri itu sebagai juga ketua umum Gerindra seperti itu. Saya kira ini adalah pertemuan dua pemimpin tokoh partai yang sekaligus juga negarawan. Dan bahwa mungkin Pak Prabowo juga bertemu dengan Pak Jokowi ya, saya kira itu juga dalam kapasitasnya sebagai menteri dan sekaligus juga sosok presiden yang sesuai keputusan KPU kemarin itu kan menjadi pemenang ya, walaupun prosesnya masih berlangsung di MK seperti itu gugatan PHPU. Jadi menurut saya Adisti ya, keberadaan Bu Mega dan juga keberadaan Pak Prabowo itu sebagai tokoh-tokoh politisi
dan negarawan yang saya kira sudah lama ya berkiprah dalam politik Indonesia seperti itu, dan mereka punya otonomi juga, punya pandangan subjektif dan visi-visi kenegarawanan juga ya, dan mempertimbangkan konteks situasi yang berkembang hari ini juga. Bahwa kemungkinan adalah kepentingan besar ya dari masing-masing ya, baik Pak Prabowo, baik Pak Jokowi maupun Bu Mega, itu hal yang wajar dan bisa jadi sampai hari ini itu belum ketemu itu di satu titik yang sama. Makanya itu sampai hari ini kita masih nunggu-nunggu Adisti ya. Bahkan pertemuan dengan Pak Prabowo, Bu Mega itu belum. Apalagi kalau pertemuannya lebih seru bertiga kan gitu. Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Bu Mega. Ya. Tapi mungkin nggak itu yang menjadi pertanyaan? Ada pertemuan itu kalau bertiga? Ya semuanya menurut saya dalam politik Indonesia apa yang tidak mungkin kan gitu. Cuma situasi dan kondisi yang ada sampai hari ini menurut saya itu sangat tidak memungkinkan terjadi. Bahkan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dalam kapasitasnya ya, Pak Prabowo sebagai capres, ketua umum Gerindra juga, Bu Mega sebagai ketua umum PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud, sampai hari ini kan banyak yang mengatakan, tadi Bung Ciko aja mengatakan momentumnya belum pas gitu ya. Jadi saya kira ada dinamika-dinamika yang belum selesai nih ya. Dan kita tahu dalam politik di Indonesia itu selalu dinamika konteks yang menjelaskan sebuah pertemuan alasan dan legitimasi yang baik itu harus dilakukan gitu. Oke, silakan. Adisti. Ya silakan. Jadi justru Pak tadi Mas Nyarwi menyebutkan pertemuan Pak Prabowo, Bu Megawati dan Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo terus terang punya keinginan bila perlu pertemuan beliau itu antara Pak Prabowo, Bu Megawati, Pak Jokowi dan Pak SBY begitu. Bisa duduk bareng berempat berdiskusi, ngobrolin pengalaman beliau-beliau memimpin Indonesia, kemudian bisa sharing dengan Pak Prabowo, kemudian bisa berbagi tugas misalnya, karena salah satu keinginan Pak Prabowo itu adalah bagaimana para mantan presiden itu punya tugas misalnya, punya diberikan kesempatan untuk membantu tugas-tugas pemerintahan dalam konteks misalnya seperti mantan presiden Amerika, kemudian punya presiden club begitu, yang kemudian bicara tentang negara, bicara tentang Indonesia, karena tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi, kemudian Bu Megawati, kemudian Pak SBY tentu punya pengalaman panjang memimpin Indonesia, dan apabila kemudian Pak Prabowo qadarullah-nya nanti memimpin Indonesia, kemudian beliau bertiga memberikan banyak saran dan masukan, saya pikir Indonesia itu akan luar biasa. Mimpi Indonesia mengejar kemajuan dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan mudah terwujud, akan akseleratif begitu. Dan itu yang selalu diinginkan oleh Pak Prabowo. Ada persatuan antar elit, kemudian berdampak, ada efek trickle down itu sampai ke bawah, ada persatuan di tingkat bawah, sehingga kita tidak berpecah belah, tidak kemudian ada benci politik, tidak ada dendam politik dan sebagainya. Itu yang selalu menjadi semangat dan visi politik Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu bilang ya, visi politik saya itu ya visi politik gotong royong, visi politik ta'awun kalau dalam bahasa agama, tolong menolong. Oke. Mas Ciko nampaknya sudah senyum-senyum. Bisa nggak sih ini terjadi aku begitu ya? Senyum. Bu Mega, kemudian Pak SBY, Pak Jokowi bertemu juga dengan Pak Prabowo untuk sharing untuk kedepannya begitu, supaya untuk kepentingan bangsa. Mungkin nggak ini terjadi kalau dari sisi PDI Perjuangan? Kalau dari sisi politik tentunya kita ketahui politik ini kan the art of possible. Jadi seni dari berbagai kemungkinan gitu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Tetapi tentu yang kita utamakan sekarang memang apa yang sedang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi itu bagi kami dari TPN Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan. Yang kedua, topik yang sekarang sedang hangat kan memang adalah pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati, di mana memang sudah ada komunikasi awal. Tetapi terkait dengan pertemuan dengan tokoh lain, dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, kami belum melihat ada komunikasi-komunikasi yang dibangun, dan kami satu-satu aja dulu. Jadi kami menunggu momen, dan bangsa Indonesia tentunya menunggu momen yang baik, yaitu pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati, dan mudah-mudahan
ini terjadi dan kita bisa melihat keguyupan dan bagaimana bangsa ini bisa membangun dengan baik ke depan bersama-sama. Dalam artian bersama-sama itu tidak harus selalu bicara tentang bersama-sama dalam satu pemerintahan, tapi juga orang yang berada di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan itu adalah tetap bahu membahu dalam membangun bangsa dalam sistem demokrasi. Oke, baik yang di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Kalau Mas Tobas sendiri dari kubu 01, Pak Surya Paloh, apakah nanti akan ada bisa dikatakan silaturahmi antara kubu 01, PKS, Nasdem, PKB, bahkan Pak Anies sama Caimin aja belum ada pertemuan nih untuk Idul Fitri. Ya, kalau Pak Surya Paloh itu adalah orang yang paling sering dan paling mudah ya untuk melakukan silaturahmi dengan berbagai pihak ya. Bisa diterima, kemudian bisa dibicarakan dan sebagainya ya. Apalagi hubungan di pasangan nomor 1 ini pun juga sangat erat ya antara Nasdem, PKS, PKB. Kita juga sering berkomunikasi, sering bertemu, sering datang juga ke Nasdem Tower. Ini kebetulan kan Nasdem Tower juga sebagai tempat berkumpul ramai-ramai juga. Ya, Mas Anies juga berkali-kali datang, sudah seperti rumahnya sendiri. Nah, jadi silaturahmi ini pasti akan berjalan kok. Ya, baik itu di kalangan internal masing-masing ya maupun juga di antar tim yang ada yang memang momentumnya ada yaitu Idul Fitri ya. Tapi juga sekali lagi kalau menurut saya yang paling penting adalah bacaannya ya, bahwa pertemuan bukan berarti kemudian dalam politiknya menjadi harus berkoalisi misalnya ya. Pertemuan bukan berarti kemudian mengesampingkan semangat masyarakat dalam dukungannya masing-masing bahwa seolah-olah itu adalah pengkhianatan dari apa yang sudah diperjuangkan publik ketika pemilu. Jangan seperti itu ya. Biarlah komunikasi ini berjalan ya, dan kita harus sampaikan pesan-pesan ini juga kepada masyarakat ya. Pilihan politik yang berbeda bukan berarti memisahkan kita semua, dan ini ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh politik. Dan menurut saya sangat baik juga ketika para presiden di periode masing-masing ini juga punya semacam presiden club juga seperti Bung Daniel katakan ya. Karena itu merupakan hal yang baik ya untuk memberikan masukan-masukan untuk pemerintahan-pemerintahan ke depan ya. Tapi sekali lagi juga bukan berarti presiden club ini berarti para presiden ini ada dalam satu kubu, belum tentu, atau tidak bisa kritis terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, belum tentu. Nah, jadi kekritisan tetap harus berjalan karena kita tetap butuh ya pengawalan terhadap pemerintahan yang berjalan. Jangan seperti iyakan saja ya, karena kekritisan, pengingatan, pengawasan itu harus tetap berjalan supaya Indonesia semakin maju ke depannya. Utamanya adalah supaya demokrasi ini tetap hidup begitu ya di negara kita ini ya, Mas Tobas. Ya, betul. Oke, Mas Nyarwi, ini kalau kita lihat ya, kalau misalkan seperti yang Bung Daniel mengatakan, alangkah mengejutkan sekali dan juga baik sekali ketika ada Pak SBY, kemudian ada Bu Mega, kemudian ada Pak Jokowi, kemudian ada Pak Prabowo bisa sharing bagaimana bagaimana nanti Indonesia ke depannya berjalan seperti apa. Apakah ini mungkin terjadi dan pengaruhnya akan sebesar apa untuk dunia perpolitikan kita kalau ini benar-benar terjadi, Mas Nyarwi? Nah, saya kira gini Adisti, tradisi atau mentradisikan di mana mantan-mantan presiden itu punya peran ya, seperti di negara-negara di Amerika, itu kita belum. Kalau harus kita akui belum. Sebelumnya ada sih Pak SBY ketika pasca presidensi juga punya peran di level politik global ya, tetapi itu kan belum terkoneksi dengan baik dengan politik domestik ya. Artinya gini, yang kita lihat di Amerika misalnya, presiden-presiden yang sudah berkuasa itu mampu menjelaskan apa saja legasinya ke publik melalui center-center dia ya, dan itu kontinu bahkan ya. Kemudian juga ada komunitas yang disebut tadi Bung Daniel istilahnya presidential club tadi ya, dan itu juga bisa menunjukkan apa yang menjadi pelengkap kelanjutan atau bahkan mungkin tadi Bung Basari menyatakan misalnya kalau misalnya perlu membahas hal-hal yang dilakukan presiden sedang berkuasa dan memberikan masukan kritik melalui forum-forum itu juga itu perlu juga dilakukan. Kalau misalnya negara misalnya membutuhkan katakanlah jaringan untuk lobbying internasional, membangun opini dan seterusnya, karena masing-masing presiden juga punya power, soft power juga ke level internasional, maka mereka juga bisa bersatu kan gitu.
Jadi kapan mereka juga bisa menempatkan sebagai aktor-aktor yang mungkin bisa mengkritisi ya presiden yang berkuasa, memberikan masukan atau bahkan memperkuat kalau itu sedang dibutuhkan posisinya. Nah, ini akan jadi tradisi bagus juga di Indonesia karena apa? Bahkan di level akademik ya, kajian kepresidenan atau presidential studies itu belum berkembang loh Adisti. Hanya 1-2 mata kuliah aja saya lihat itu di beberapa fakultas hukum di Indonesia. Ya, dan padahal kita itu luar biasa, kita sistem pemerintahan presidensial, ada sosok presiden ya yang punya power luar biasa, tetapi sekaligus juga karena kita sistem pemerintahan demokrasi, maka juga perlu banyak ya check and balances ini selalu mengontrol, mengevaluasi, memberikan masukan dan juga katakanlah memberikan energi yang bagus juga kalau itu diperlukan untuk kekuatan dari sosok presiden ini sendiri kan gitu. Oke, itu tadi kan kita sudah membahas bagaimana soal elit politik begitu ya, Bu Mega, Pak SBY, kemudian ada Pak Jokowi. Nah, ini kalau dari capres-capresnya sendiri nih, mungkin nggak akan melakukan pertemuan baik itu dari capres Pak Anies Mohaimin, kemudian ketemu Pak Prabowo, Mas Gibran, kemudian ada juga Pak Ganjar, Pak Mahfud MD. Ada nggak rencana ini, niatan ini, ataukah mungkin menunggu putusan MK yang masih berharap-harap cemas, Mas Tobas? Ya, sepertinya memang semua pihak juga sedang menunggu putusan MK karena bagaimanapun ya kita harus menghormati proses yang sedang berjalan dan kita pun juga belum tahu seperti apa nanti putusan MK. Ya, bisa saja putusan MK ternyata ya seperti yang dimohonkan, itu kan bisa saja gitu. Jadi jangan Tapi tutup terbuka pintu itu atau justru Nah, tar dulu tapi deh gitu? ya betul. Terlepas apapun nanti putusan MK, menurut saya kalau kita lihat dari karakter masing-masing pasangan calon, ya Mas Anies, Caimin, Pak Prabowo, Mas Gibran, kemudian Pak Ganjar, Pak Mahfud, itu adalah sosok-sosok yang sangat terbuka untuk mau bersilaturahmi, mau berkomunikasi, ya. Artinya apapun nanti putusan MK, tetap pasti komunikasi akan berjalan. Nah, tapi memang masing-masing tentu akan menghormati proses yang sedang berjalan dulu, yaitu proses di Mahkamah Konstitusi, yang waktunya juga tidak akan lama lagi kok. Ya. Ya, tinggal kita tunggu saja putusannya. Ya. Jadi setelah putusan itu, Barulah membahas lebih lanjut. akan bisa melihat berbagai macam situasi yang mungkin akan jauh berkembang ya saat putusan MK. Karena itu kita memang masih menunggu nanti putusan MK-nya seperti apa. Oke, Bung Daniel. Iya. Ya, seperti tadi saya sebutkan ya, bahwasannya momentum seperti model presidensial club itu adalah salah satu jalan kita untuk mendorong terus-menerus keberlanjutan pembangunan Indonesia. Kan selama ini seperti ada keterputusan antar satu rejim dengan rejim berikutnya. Nah, kalau ini yang capres-capresnya, Bung Daniel. Kalau terkait dengan capres-capresnya, begini, dalam konteks ini tentu kan silaturahim sangat terbuka, silahkan, dan kita Pak Prabowo sejak awal ingin menjaga silaturahim dengan siapapun begitu. Nah, jadi sama halnya dengan tadi istilah saya gunakan mendorong presidensial club, pun demikian dengan para capres-capres ini, ketika mereka bertemu, kompetisi yang tadinya ada residu begitu, itu akan punya dampak positif sampai ke bawah sih. Jadi dalam konteks ini kalau meminjam istilah Pak Anies itu, salah satu kesuksesan demokrasi itu adalah sikap satria mereka-mereka yang kalah. Kan Pak Anies dulu ketika Pak Jokowi menang menyampaikan hal yang seperti itu. Nah, saya pikir ketika kompetisi selesai, kemudian nanti proses MK sudah selesai, sikap satria, sikap jiwa besar, saya mengutip Pak Anies itu dari yang kalah, itu sangat penting dan ini akan menaikkan kualitas demokrasi kita ke depan. Oke, Mas Ciko. Ya, saya rasa suatu hal yang sangat mungkin dan saya rasa 99,9% itu akan terjadi pada momen yang tepat. Kita mengetahui bahwa memang satu budaya politik di Indonesia memang selalu mengedepankan apa yang namanya keguyuban, kekeluargaan dan lain-lain.
walaupun banyak perbedaan dalam kontestasi. Dan ini juga harus dicontohkan oleh para pemimpin, khususnya para calon presiden dan calon wakil presiden. Dan kita melihat juga, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Taufik Basari, bahwa memang sosok-sosok ini kan sosok-sosok yang kita ketahui adalah sosok-sosok yang dewasa dalam berpolitik. Mereka sudah makan asam garam di politik begitu lama dan sudah biasa dalam kompetisi, dan kita justru ini adalah sebagai pembelajaran politik bagi seluruh anak bangsa, terutama generasi-generasi muda kita, bahwa ketika kita berkontestasi, kita harus berkontestasi secara all out, secara apa istilahnya, sepenuhnya kita betul-betul berkontestasi, dan memang agak keras. Dan ini kan seperti sportivitas dalam kontestasi olahraga aja. Kalau kontestasi olahraga ini kan keras gitu, tetapi setelahnya pasti ada tukeran kaos, ya kan, ada salam bersalaman, gitu, ada foto bersama dan lain-lain. Dan ini juga menjadi pembelajaran yang baik bagi demokrasi kita. Jangan juga dalam kontestasinya juga ogah-ogahan atau hanya sebagai apa istilahnya, memenuhi prasyarat sebuah demokrasi, tetapi tidak maksimal dalam bertarung, tetapi harus maksimal. Tetapi ketika sudah selesai pertarungan, tentunya juga harus maksimal untuk mengupayakan apa yang terbaik buat bangsa ke depannya bersama. Mas Nyarwi terakhir. Ya, saya kira gini, elit kita itu elit yang mudah untuk atas nama sebuah negara bangsa kita itu mudah bertemu, ya. Elit kita juga elit yang atas nama membangun Indonesia di masa depan dengan sebagai negara demokrasi juga mudah ketemu. Jadi kenapa Adisti? Karena memang Indonesia kita ini kan salah satu karakter kontestasinya itu baru kontestasi visi, misi gitu ya. Dan juga ada kepentingan. Kontestasi ideologinya itu cenderung mengerucut di satu polar, yaitu Pancasila. Jadi karena itu saya kira ini yang kemudian memudahkan ya proses silaturahmi untuk ketemu untuk kepentingan bersama. Tetapi memang kita harus bersabar ya, Adisti, karena momentum-momentum itu belum ada ceritanya. Jadi masih ada tahapan-tahapan ini yang entah 2 hari lagi atau berapa hari lagi, ya itu yang harus kita tunggu kira-kira kapan para tokoh ini akan ketemu, kemudian duduk bareng gitu ya, membicarakan hal yang mencerdaskan, memberikan arah bagi bangsa kita ke depan. Jadi nampaknya publik harus bersabar lebih dulu sampai akan ada pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo yang benar-benar terrealisasi begitu ya. Apakah nanti akan ada pembahasan soal bagaimana untuk kepentingan bangsa dan juga negara, ataukah kemudian ada negosiasi koalisi, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas kepentingan rakyat, kepentingan bangsa itulah yang kemudian diutamakan. Terima kasih Mas Nyarwi, Mas Ciko, Bung Dhanil, Mas Taufik Basari telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Kami tunggu pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum.